Aksi unjuk rasa menolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila di Bogor, Jawa Barat berpusat di kawasan Tugu Kujang, Kota Bogor. Berbagai kelompok ormas mengerahkan anggotanya untuk mengikuti aksi tersebut. Unjuk rasa selain menyuarakan penolakan terhadap rancangan Undang-Undang HIP, juga menyampaikan seruan untuk mewaspadai kebangkitan ideologi komunisme. Kami bukan musuh daripada Jokowi, betul? Kami bukan musuh Pancasila. Aksi unjuk rasa ini juga terlihat diikuti sejumlah anak di bawah umur. Sejumlah peserta juga terlihat mengikuti aksi ini tanpa menggunakan masker. Tidak ada pengawalan ketat dari petugas kepolisian terhadap aksi unjuk rasa ini. Pemerintah lewat Menko Polhukam Mahfud MD telah mengatakan tidak setuju pembahasan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila berlanjut saat ini karena sejumlah alasan, salah satunya adalah tidak dicantumkannya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 yang mengatakan bahwa Partai Komunis Indonesia itu dilarang dan dibubarkan. Wulan Sabtu Hadi, Kompas TV, Bogor, Jawa Barat. Anda kembali bersama kami, saudara, saya masih bersama dengan Novel Bamukmin dan Ade Armando. Saya ke Bung Novel. Bung Novel, jadi harapannya apa? Tadi Anda sebutkan, ya sudah, kita harus ada surat yang menyatakan secara tegas bahwa itu sudah tidak akan dibahas lagi atau tidak masuk prolegnas. Iya, prolegnas. Kalau tadi yang dikatakan oleh Bung Ade, ya simpel saja pasal 6, pasal-pasal yang menurut Anda, indikasi, saya gunakan istilah Anda, mengindikasi ke komunis itu dicabut saja. Anda setuju? Kalau saya melihat ini adalah peluang yang sangat berbahaya, nggak melihat poin demi poin, akan tetapi semuanya lah. Karena keseluruhan undang-undang saja, karena udah nggak ada urgensinya, ya kan? Dan itu juga sudah menjurus kita laporkan itu adalah perbuatan makar dengan pasal 17 sampai 17A sampai D. Itu dilaporkan kemana? Sudah dilaporkan ke ketua panjanya ke Dia Pitaloka, sudah dilaporkan. Begitu juga Hasto sudah dilaporkan. Karena menginisiasi RUU HIP itu dari PDIP. Nah, PDIP ini yang kemarin kita laporkan artinya sudah memenuhi unsur pidana. Tinggal pemerintah ini aparat. Kalau pidana kan ke polisi. Ya itu dilaporkan. Oh, sudah dilaporkan. Polisi yang diterima hari Rabu kemarin. Oke, saya wawancara Yanuar ya. Ya, nah Aziz Yanuar itu sebagai advokasinya dari taktis, tim advokasi anti komunis. Nah, itu sudah mempunyai laporan. Iya, jadi kita nggak main-main, kita percayakan kepada hukum walaupun saat ini saya kecewa Ade Armando sudah menjadi tersangka dengan pasal 165. Oke, kita bahas lagi nanti di lain kesempatan soal itu. Di penjara itu. Oke, kita bahas lagi soal ini. Bung Ade, Anda kita fokus ke sini ya, Bung Ade. Bung Ade, jadi Anda melihat harusnya perjuangan dari saya beri tanda petik. Perjuangan dari mereka yang tidak setuju dengan pasal-pasal, sejumlah pasal 6, pasal 7 atau tadi dari istilah Bung Novel mengindikasi ke komunis. Itu seharusnya seperti apa? Enggak, ini kan kelompok-kelompok ini memang memanfaatkan situasi saja. Sebetulnya yang jadi pusat perhatian mereka itu bukan soal RUU HIP kan. Jadi misalnya gini, seperti Anda tanyakan, kalau si pasal-pasal itu dihilangkan bagaimana? Enggak, mereka akan tetap membangun narasi yang bodoh itu bahwa HIP ini adalah sebuah tanda-tanda kebangkitan komunisme, walaupun mereka tidak bisa menunjukkan dimanapun dalam RUU ini ada indikasi komunisme. Tapi karena mereka kepengen sekali menyuarakan tuduhan fitnah bahwa ini semua adalah bagian dari kebangkitan komunisme. Dan ini adalah cara-cara yang biasa mereka lakukan kan. Ini adalah kelompok-kelompok yang selama ini sebetulnya menjadi ancaman buat NKRI karena ideologi yang mereka kembangkan. Organisasinya Bung Novel ini, FPI itu kan jelas-jelas sampai sekarang juga nggak dikasih status keorganisasian karena mereka tegas-tegas tidak mau mengakui kesetiaan pada Pancasila. Jadi karena itulah kalangan-kalangan ini akan terus memanfaatkan kondisi apapun. Kebetulan ada RUU HIP. Isi undang-undang ini menurut saya itu sangat pro rakyat sebetulnya. Kalau dibaca pasal-pasal lain ya, masalahnya kita nggak baca, orang nggak berbicara tentang pasal-pasal lain. Ini adalah sebuah RUU yang bicara tentang bagaimana tidak boleh ada pemusatan kekayaan di segelintir orang, tidak boleh ada pemusatan kekayaan di sekelompok pengusaha. Ini adalah undang-undang yang kalau dibaca pasal-pasal berikutnya bicara tentang bagaimana UMKM, mikro, kecil, menengah harus dibela. Undang-undang ini adalah undang-undang yang mengatakan bahwa ekonomi rakyat harus dibela. Itu sepenuhnya sebetulnya mencerminkan ciri-ciri yang bukan komunis, tapi ciri-ciri keberpihakan pada rakyat kecil. Ini makanya ketika tadi Anda katakan pasal 6 dan 7, enggak, saya lebih setuju bermasalah pasal 7. Pasal 6 itu cuma bilang bahwa sendi pokoknya adalah keadilan sosial. Makanya isi RUU ini sepenuhnya, ini kalau kita mau menggunakan istilah, itu lebih ke sosialis, bukan komunis. Pasal 7-nya bermasalah
Kenapa? Karena pasal 7 itu menggunakan istilah Trisila dan Ekasila. Saya setuju, itu pasal yang bermasalah karena apa urgensinya juga pidato Pak Soekarno, Bung Karno 75 tahun lalu, itu kemudian dimasukkan dalam sebuah RUU. Karena itu hilangkan saja. Saya pikir kalau ini mau dibicarakan kemudian pasal itu dihilangkan. Tapi saya yakin nih buat kelompok-kelompok yang tadi berkumpul di Bogor dan membawa anak-anak kecil dan seterusnya itu, buat mereka kan memang narasinya adalah kebangkitan komunis, kebangkitan komunis, kebangkitan komunis. Saya sebetulnya mengajak teman-teman untuk duduk lebih serius, MUI lah, mau NU, Muhammadiyah, siapapun untuk duduk sama-sama dan bicara tentang pasal-pasal yang lain, bukan hanya pasal 7 itu saja. Orang Menko Polhukam mau katakan bodoh, orang menolak, udah Menko Polhukam sudah menolak semua untuk dicabut. Kenapa Anda mau lebih pintar daripada Menko Polhukam? Anda mengarang bebas, Pak Novel. Yang dikatakan tadi saya bukan mengatasnamakan FPI, saya Ketua Media Center P212. Anda buta, mata Anda kagak bisa lihat itu tulisan. Anda nggak bisa lihat itu bacaan apa dari Menko Polhukam apa? Bung Novel, Anda boleh keras tapi nggak boleh pakai pakai kata-kata yang kasar loh ya. Nah, ini nggak kasar, cuman memang orang pengadu domba pembuat rusuh ini tersangka loh. Ini tersangka bisa masuk Anda bisa bingung. Pengadu domba, FPI ini adalah organisasi luar biasa. Gantian. Saya kasih kesempatan Bung Ade, tadi Anda sebut tadi ada dugaan kalau ini tentu tidak akan selesai. Mau Anda sebut kebetulan ada RUU HIP. Anda harus jawab soal itu. Saya beri kesempatan soal jawab. Betul, ini memang isu yang mau digunakan. Iya. Jadi bukan isu ini sudah indikasi kuat karena komunis sudah bangkit 2 kali dan bukan tidak. Itu kapan aja itu 2 kali itu? Itu 1948 pembantaian, 1965 pembantaian. Dan saat ini bukan tidak mungkin Nasakom diterima kembali. Dan ingat apa yang tadi disampaikan bahwa nggak ada jaminan ormas atau partai memasukkan ADART sebagai Pancasila. Banyak yang truk saya Indonesia saya Pancasila, penistaan agama, ketuhanan Maha Esa mereka nistakan. 27 kasus laporan penistaan agama nggak diproses sampai saat ini. Makanya saya bilang penista agama sudah menjadi surga di Indonesia ini. Itu unsur ketuhanan Maha Esa, itu ciri-ciri komunis, yaitu menghilangkan ketuhanan Maha Esa, membela penista agama dan mengkriminalisasi ulama. Karena memang ulama ini yang terdepan menjaga Pancasila. Ulama ini yang menjaga Pancasila, negara dan agama. Ini membuat resah yang namanya Ade Armando udah anti dengan agama, seperti kita lihat indikasinya udah resah gitu. Tadi Bu Ade bilang pasal-pasal lain ada juga loh selain pasal 6 dan 7. Kalau tadi yang di garis bawahi pasal 7 sudah jelaskan bahwa RUU HIP itu sudah dibatalkan untuk dicabut, untuk dibatalkan selesai. Nggak perlu dibahas pasal demi pasal. Nah, kalau sudah selesai kenapa masih aksi? Kalau sudah selesai menurut Anda kenapa masih aksi? Kita mau lihat pernyataan yang tertulis, itu kan baru statement. Kita melihat ini ketok palu dulu, ya kan? Kemudian ada rilisnya, itu baru kita lihat. Ini baru kesepakatan namanya. Saat ini belum ada kesepakatan di mana itu bola RUU HIP di DPR atau Presiden. Karena DPR kemarin kita aksi, ada 3 fraksi mewakili kita siap akan mencabut atau menolak, tapi kita akan lemparkan karena bola itu dari pemerintah katanya. Usulan itu dari kita menilai baru dari Presiden katanya. Nah, Presiden sampai saat ini kita belum ada tunggu sikapnya. Mungkin ada kepres keputusan atau sidang daripada DPR untuk menentukan pencabutan RUU HIPK, apalagi Menko Polhukam udah perintahkan untuk dicabut. Ormas NU, Muhammadiyah, semua sudah sepakat. MUI sudah bahkan mengeluarkan hampir resolusi jihadnya ketika RUU HIP ini dibatalkan, juga memfatwakan bahwa orang yang mendukung ideologi komunis RUU HIP ini bisa dikatakan murtad. Jadi rujukan kita adalah saat ini adalah MUI dan kita juga mengawal daripada keputusan fatwa MUI sampai saat ini. Gitu. Karena unsur Indonesia ini ketuhanan Maha Esa, MUI yang jaga, NU yang Muhammadiyah yang jaga. Ada apa dengan Ade Armando? Karena ini ada 4 kasus menistakan agama dan menistakan ulama. Oke, kita bahas nanti di lain kesempatan soal kasus Bung Ade, tapi kita bahas soal RUU sekarang ya. Bung Ade, bagaimana ini akan berakhir kalau memang menunggu tadi pernyataan dari Menko Polhukam itu tidak cukup? Menurut Anda seharusnya bagaimana ini berakhir? Enggak, kan memang akan ditunda. Sudah jelas akan ditunda kok. Ya, kalau minta dibatalkan ya harus dibicarakan lebih lanjut. Karena semua fraksi di DPR kalau tidak salah kecuali Demokrat yang mengundurkan diri sudah sepakat. Tapi kan memang Pak Mahfud, pemerintah itu bijaksana ya. Jangan bikin ribut lah sekarang ya. Tapi juga jangan diartikan mereka mencabut ini karena takut nih sama kelompok-kelompok kayak Bung Novel ini. Karena memang kelompok Bung Novel ini kan percaya bahwa kekuatan massa itu yang menentukan. Jadi suara tadi bentak-bentak, teriak-teriak itulah yang berpengaruh. Padahal kan enggak ya. Ini kita bijaksana aja, kita punya COVID. Saya setuju bahwa memang jangan dibicarakan sekarang.
Kalau dilanjutkan, saya setuju bahwa pasal 7-nya itu dihilangkan saja. Abaikan saja itu. Kemudian kita bicara tentang pasal-pasal yang lebih bermanfaat buat kepentingan rakyat. Kalaupun nggak masuk di RUU HIP, ya harus masuk ke undang-undang yang lain. Karena pasal-pasalnya menurut saya sangat bagus. Kenapa dikatakan jangan dibicarakan lagi? Barangkali ini adalah memang kelemahan kita ya sebagai bangsa, atau saya sebagai bagian dari umat Islam, itu mengatakan bahwa kita memang kurang baca. Kita susah untuk duduk diskusi, mempelajari kalimat per kalimat, dan melihat bahwa oh bagian ini baik, bagian ini mungkin sebagai kita hilangkan dan seterusnya. Jadi kalau saya sih percaya bahwa ini akan ditunda, ya barangkali akan dibicarakan nanti, kapan tahu, kita kan nggak tahu kapan COVID ini berakhir, dibicarakan lagi, tapi saran saya sih pasal 7-nya itu dihilangkan saja. Ya, karena nggak urgen sama sekali yang pasal 7 itu. Oke, itu saran Anda. Kalau Bung Novel tetap keseluruhan tetap harus kita meminta itu sudah harga mati RUU HIP ini untuk dibatalkan dengan alasan apapun karena udah nggak ada urgensi. dan menutup mata dengan pasal-pasal yang disebutkan tadi Karena bermanfaat, berfaedah bagi banyak orang. Menko Polhukam udah meminta untuk segera diselesaikan, dibatalkan dan dicabut. Nggak ada kata-kata untuk ditunda, dan kita nggak pernah terima ditunda. Jangankan ditunda, diganti saja kita nggak terima. Dan apa yang bisa Pancasila udah final. Oke, Bung Novel terakhir, apa yang bisa menghentikan aksi-aksi yang terjadi di daerah karena ada pengabaian protokol COVID-19? Kami dapatkan visual itu. Untuk yang menginisiasi RUU HIP itu adalah perbuatan makar untuk dipidanakan, dipenjarakan, ditangkap, juga penista-penista agama yang lain, karena itu adalah indikasi bangkitnya komunis, menistakan agama. Begitu juga kita melihat BPIP juga harus dibubarkan. Karena sudah membuang-buang uang negara tanpa hasil. Begitu juga daripada TAP MPR ini jangan diganggu, kemudian dekret presiden itu tetap dilestarikan, dijaga. Begitu juga disempurnakan di zaman Orde Baru dengan Panitia 5 di Ketua Muhammad Hatta, itu sudah final bahwa Pancasila untuk diamalkan, udah untuk tidak dibahas. Terima kasih Bung Novel Bang Mukmin, Ketua Media Center PA 212, Bung Ade Armando juga terima kasih sudah bergabung bersama kami secara daring.